Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan Iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu
akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar, yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun, seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26-27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, mari siapkan hati kita untuk datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersama-sama merasakan hadirat Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Saatnya kami datang dalam hadirat-Mu.
Biarlah hadirat-Mu melingkupi setiap kami. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada kekuatan. Terima kasih Bapa Surgawi. Mengalirlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami, juga umat-Mu yang ada di rumah-rumah. Di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Dekat Bapa semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Mu ya Bapa, ku berdiam dekat Bapa. Semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Dan ku bernyanyi, kami bawa korban pujian kami yang terindah Tuhan. Amin. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat kami temukan iman, kami temukan kekuatan Tuhan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih. Dalam hadirat-Nya kami percaya hadirat-Mu mengalir bagi kami saat ini Tuhan. Ya, ada damai, ada sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Mari sembah Dia saudara. Dia Allah yang baik. Shikaralabaraba. Dalam hadirat-Nya, oh kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Ya, sungguh indah hadirat-Mu, sungguh indah
indah hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu, biar hadirat-Mu Tuhan mengalir atas setiap kami, mengalir atas setiap umat-Mu yang ada di rumah-rumah saat ini. Oh, oh. Kami angkat kedua tangan kami ya Tuhan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya kami temukan iman kekuatan Tuhan Yesus. Dalam hadirat-Nya ku temukan dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Hanya dalam hadirat-Mu, sungguh hanya hadirat Tuhan yang kami nantikan, yang kami rindukan. Hadirat-Mu menguatkan, hadirat-Mu membebaskan, hadirat-Mu beri kemenangan. Oh, sebab itu kami sembah Tuhan, sebab itu kami puji Engkau. Di dalam hadirat-Mu yang kudus, kudus, kudus Engkau Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu. Oh, Yesus, hanya nama Yesus, Yesus, hanya Engkau yang kami rindukan. Oh Yesus, oh Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu, mengalir penuhi kami Bapa. Oh, Yesus Tuhan. Oh Yesus. Shikaralabaralabo ya sharabo, yaralabo ya sharalabaralabo ya shakaralabaralabaralabo. Mari terus jamah setiap kami Tuhan. Mari terus penuhi bejana hati kami dengan hadirat kudus-Mu. Oh, oh. Tiada yang lain Tuhan, sungguh hanya Kau Yesus. Shikaralabaralabaralabaralabaralaba. Mengalirlah, mengalirlah seperti tanah kering. Rindu
aliran sungai-Mu Tuhan. Demikianlah hati kami merindukan Engkau. Oh, oh, oh. Jesus, Kau hadir di sini Tuhan. Kau hadir menjamah kami. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Engkau hadir di sini Tuhan bersama dengan kami, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati kami Tuhan, bahkan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Pada lebih dahsyat lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Dari segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Bapak saudara, saya percaya di dalam nama Yesus ada kuasa, amin. Amin. Sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan saat ini, come on. We praise you Lord. Haleluya. Haleluya. Sama-sama menyatakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari bersorak bagi Tuhan. Say, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng
masyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Lebih lagi sama-sama katakan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang membebaskan kami, nama yang telah membebaskanku. Katakan segala kuasa tunduk kami. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, come on. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sorakan haleluya. We praise you Lord. Kasih sorak-sorak yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, mari siapkan hati kita saudara. Untuk saat ini kita mau terima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Karena Engkau Allah yang begitu baik. Kami boleh merasakan hadirat-Mu begitu kuat di tengah-tengah kami Tuhan. Makasih Bapa. I love you Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Kita yang merasakan kebaikan Tuhan lebih dahsyat lagi, katakan I love you Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. You've been faithful, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the good
goodness of God, singing all my life. All my life you have been faithful. All my life, You have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. My life laid down, I'm surrounded round, I give you everything. Your goodness is running after, your goodness. Your goodness is running after me. Oh, it's running after me. With my life laid down, I'm surrounded now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. You've been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Mari sambil angkat kedua tangan kita bagi Tuhan, saudara, katakan. All my life you have been faithful. All my life, you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Shalom Jemaat GBI Mega Bekasi, Rayon 18 yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda di dalam ibadah online ini. Saya tentu berterima kasih kepada Gembala Sidang Bapak Pendeta Andi Markus yang telah memberikan kepercayaan untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Baiklah, pada hari ini saya menyampaikan firman dengan judul Roh Kudus dan Amanat Agung. Mari kita akan membaca Matius 28 ayat 16 sampai 20 yang berkata demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara sekalian, Rick Warren adalah seorang hamba Tuhan di Amerika Serikat yang mengembalakan sebuah gereja besar yang masuk di dalam kategori 10 gereja yang terbesar di Amerika Serikat. Dia juga penulis dari buku yang sangat ternama, The Purpose Driven Life. Nah, dia pernah menceritakan pengalamannya ketika ayahnya juga seorang pendeta hampir meninggal dunia di ranjang pembaringannya. Rick memegang tangan ayahnya ini dan ayahnya dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar dengan lirih mengucapkan satu kalimat terakhir, "Save one more soul for Jesus. Save one more soul for Jesus. Save one more soul for Jesus." Selamatkan satu jiwa lagi untuk Yesus. Entah berapa kali ayahnya mengucapkan kalimat itu. Dan setelah itu
dia menghembuskan nafas terakhir. Dan Rick Warren berkata, sejak itu tujuan saya hanya satu, menyelamatkan satu jiwa lagi bagi Yesus. Karena itulah pesan terakhir dari ayah yang sangat dikasihinya. Saya percaya bahwa pesan terakhir merupakan amanat yang sangat penting yang harus kita perhatikan dalam kehidupan. Dan sejalan dengan apa yang diucapkan oleh ayah Rick Warren, sebetulnya Yesus Kristus 2000 tahun yang lampau sebelum dia naik ke sorga, dia pernah memberikan pesan kepada murid-muridnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Inilah pesan terakhir dari Tuhan Yesus. Dan ini merupakan the Great Commission, amanat agung yang kita sebagai orang percaya gerejanya harus lakukan. Nah, dari pembacaan ayat firman tadi, saya ingin membagikan 3 hal untuk saudara. Yang pertama, kita melihat di sini adanya perintah Tuhan. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Tahukah saudara bahwa kekristenan ditandai dengan 2 kata yang sangat penting. Come and go. Marilah dan pergilah. Pertama, kita diundang oleh Tuhan untuk datang menikmati pengampunan dosa, persekutuan dengan Dia. Marilah kepadaku, kamu sekalian yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Tetapi kemudian Tuhan memberikan perintah amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Saudara, amanat agung merupakan tugas utama yang harus dikerjakan oleh gereja di atas muka bumi ini. Gereja terbentuk pada hari Pentakosta ketika Roh Kudus dicurahkan. Dan kemudian Petrus menyampaikan kabar keselamatan sehingga 3.000 penduduk Yerusalem dan sekitarnya bertobat dan dibaptis. Bila amanat agung yang Yesus katakan pergi jadikan semua bangsa muridku tidak dilakukan, gereja tidak terbentuk. Berarti gereja lahir karena ketaatan akan amanat agung ini dalam pelaksanaannya. Nah, dari ayat yang telah kita baca tadi sebetulnya ada 4 kata kerja di ayat 19 dan 20 dan hanya ada 1 kata perintah imperatif atau kata kerja induk. Dan itu adalah jadikanlah murid. Matetheusate dalam bahasa Yunaninya. Intinya amanat agung adalah supaya kita memuridkan semua bangsa sebagai murid Kristus. Kata murid di dalam perjanjian baru ditulis 269 kali. Padahal kata Kristen hanya dicatat 3 kali. Dan kata orang percaya hanya ditulis 2 kali. Berarti penting sekali untuk menjadikan semua orang yang percaya kepada Yesus benar-benar menjadi murid yang sejati. Bukan hanya menjadi orang banyak yang berbondong-bondong, berduyun-duyun. Waktu lihat mujizat misalnya 5 roti dan 2 ikan. Tapi kemudian meninggalkan dia ketika masalah terjadi. Tapi benar-benar menjadi murid yang militan. Saudara, dan dari 4 kata kerja itu, kata kerja utamanya yang merupakan bentuk perintah atau imperatif adalah jadikan murid. Sedangkan 3 kata kerja lain merupakan kata kerja bantu atau partisipal. Yang pertama adalah pergilah, poriutentes. Yang kedua baptislah, baptizontes. Dan yang ketiga ajarlah, didaskontes dalam bahasa Yunaninya. Berarti perintah amanat agung itu hanya 1, pemuridan. Tetapi untuk mewujudkannya ada 3 hal yang kita harus kerjakan. Yang pertama pergilah, yang kedua baptislah, dan yang ketiga adalah ajarlah. Nah saudara sekalian, sekarang kita akan melihat bagaimana kita bisa menjadikan orang sebagai murid Kristus. Karena gereja yang tidak mentaati amanat agung sebetulnya bukan gereja yang sejati. Yang pertama, pergilah. Ini berarti kita harus memberitakan Injil atau bersaksi. Bersaksi bahwa Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia telah rela memikul segala dosa kita dengan mati di salib. Tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga.
Dan setiap orang yang percaya kepada Dia akan diselamatkan. Hidupnya akan diubahkan. Saudara, itu sebabnya penting sekali untuk kita bisa memenangkan jiwa. Nah, kata pergilah yang berasal dari kata poriutentes. Ini sebetulnya merupakan kata kerja deponen atau pasif. Yang kalau diterjemahkan bisa berarti demikian. Sementara kamu pergi atau sambil kamu pergi, ini menunjukkan bahwa untuk memberitakan Injil saudara tidak harus pergi dulu dari lingkungan di mana saudara berasal. Misalnya saudara yang tinggal di Jakarta misalnya atau di Bandung tidak perlu pergi dulu ke Papua atau tidak perlu pergi dulu ke Afrika untuk menjadi murid Kristus. Dimanapun kita berada, sambil kita ada di dalam lingkungan itu, beritakan Injil. Nah, kita lihat prinsip ini dilakukan oleh gereja yang mula-mula. Dalam Kisah Rasul 8 ayat 1b dan 4 dikatakan demikian. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Dan ayat 4, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Nah, berarti ketika ada penganiayaan kepada jemaat di Yerusalem, mereka mengalami diaspora, tersebar kemana-mana. Siapa yang tersebar? Jemaat. Karena para rasul dikatakan pada waktu itu masih ada di Yerusalem. Dan mereka yang tersebar itu pergi kemanapun mereka berada dan memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar mereka. Ini menunjukkan bahwa penginjilan bukan hanya tugas pendeta, tapi tugas semua orang percaya, tugas semua murid Kristus. Saya percaya kerinduan Allah yang utama adalah agar jiwa-jiwa diselamatkan. Alkitab berkata, sorga bersuka cita bukan karena manusia bisa mendarat di bulan. Bukan karena ada HP yang terbaru ditemukan. Tetapi sorga bersuka cita ketika orang berdosa bertobat. Dan kemudian dibaptis tentunya. Ada banyak orang bangga sekali kalau gerejanya penuh sesak. Wow, gereja saya maju, penuh sesak. Kenapa gereja penuh? Ada yang bilang, oh karena pelayan Tuhan di gereja kami militan semua. Ada yang bilang, oh karena pujian penyembahan di tempat kami. Wah itu dahsyat, hadirat Allah turun. Jadi banyak orang datang ke gereja. Gereja kami penuh sesak. Tetapi saudara tahu kenapa sebetulnya gereja penuh sesak? Karena gereja dibatasi oleh 4 tembok. Coba jebol semua temboknya. Sesak atau enggak? Apalagi kalau kebaktian di tanah lapang yang gede banget. Enggak akan sesak saudara sekalian. Jadi kalau saudara mau bilang, wow gereja saya penuh sesak, bikin aja gereja yang ukurannya kecil sekali. Cepat sekali akan penuh sesak. Maksud saya apa? Kita tidak boleh membanggakan diri kalau tempat ibadah kita dihadiri oleh banyak orang. Karena ladang misi itu bukan cuma 4 tembok gereja yang membatasi kita. Dunia adalah ladang misi. Pergilah jadikan semua bangsa muridku sampai ke ujung bumi. Itu yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Saudara, Alkitab berkata bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Dan gembala yang baik itu meninggalkan 99 domba di dalam kandang dan mencari satu domba yang tersesat di luar. Dan masalahnya sekarang yang di dalam kandang itu bukan 99 domba. Masa sekarang yang di dalam kandang cuma 1 domba. Yang 99 itu masih ada di luar. Sehingga penginjilan supaya orang mendengar kabar baik, kabar keselamatan tentang Yesus. Dan kemudian membawa mereka menjadi anggota keluarga Allah sebagai tubuh Kristus, sebagai orang percaya. Sangat penting untuk dilakukan. Sayang sekali ada banyak gereja pada masa kini sangat sibuk dengan kegiatan internal. Sehingga akhirnya banyak yayasan penginjilan, para church itu bermunculan. Kenapa? Karena gereja lalai untuk melakukan apa yang diperintahkan dalam firman Tuhan. Ada banyak gereja hanya memikirkan diri sendiri. Dari kita, bagi kita, untuk kita, demi kita. Dan menurut saya itu bukan gereja, itu komplotan saudara. Walaupun mungkin kita pikir komplotan suci, tapi tetap komplotan. Saudara sekalian, saya pernah membaca sebuah survei, pertanyaannya sama tetapi yang menjawab berbeda, pendeta dan jemaat.
Pertanyaannya adalah ini. Apa tugas gereja yang paling utama? 90% para pendeta mengatakan melakukan perintah Tuhan. Dan yang utamanya adalah memberitakan Injil. Tapi apa jawaban jemaat? 90% jemaat berkata tugas utama gereja adalah memenuhi kebutuhan jemaat. Bayangkan saudara sekalian, kalau pendeta berpikir gereja harus ditujukan keberadaannya untuk melakukan perintah Tuhan, mentaati amanat agung, sedangkan jemaat berkata, nggak bisa dong, gereja harus memenuhi kebutuhan saya. Bagaimana gereja bisa efektif sebagai pemenang jiwa? Dan data menunjukkan kurang dari 10% orang-orang Kristen yang memberitakan Injil kepada orang yang tidak percaya. Apalagi mengajar mereka supaya mereka menjadi dewasa seperti Kristus. Makin kurang lagi. Ini terjadi karena ada banyak anggota gereja hanya mau haknya, tapi tidak mau kewajiban yang harus diemban. Kita hanya mau Tuhan Yesus jadi juru selamat yang memberkati saya, menyembuhkan saya, membuat saya menjadi kaya raya. Tetapi kita tidak mau taat kepada ketuhanan Kristus ketika dia berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ini waktunya kita bertobat dari segala roh egosentris dan melakukan perintah Tuhan secara kristosentris. Taati perintah amanat agung Yesus. Karena ketika kita melakukan dengan segenap hati, Injil itu sangat berdampak. Bukannya bisa mengubah pribadi, tapi mengubah sebuah bangsa. Saudara sekalian, saya ingin membacakan sebuah data yang menarik untuk saudara ketahui. Ada sebuah pulau yang disebut Hispaniola dengan 2 negara yang ada di pulau itu. Yang sebelah barat adalah negara Haiti dan sebelah timur adalah negara Dominika. Apa bedanya? Orang-orang di Haiti berbahasa Prancis, penduduknya sekitar 9 juta, tapi 80% percaya kepada voodoo, penyembahan berhala. Ini merupakan negara termiskin di barat. Pada tahun 2010 terjadi gempa bumi dan 300.000 orang meninggal dunia, 1,5 juta orang kehilangan tempat tinggal karena peristiwa tersebut. Tetapi negara tetangganya di pulau yang sama, yaitu Dominika, berbahasa Spanyol, penduduknya 10 juta, tidak terlalu jauh daripada Haiti. Tetapi 95% itu adalah orang-orang Kristen. Mereka hidup makmur, pendapatan per kapita mereka 10 kali lebih besar daripada penduduk Haiti. Dan ketika terjadi gempa bumi tahun 2010 itu tidak ada yang meninggal di Dominika dan tidak ada kerusakan di tengah masyarakat. Apa yang menjadi pembeda? Saudara, orang di Haiti percaya kepada voodoo, penyembahan berhala. Mereka melakukan ritual telanjang, mengorbankan anak kepada kuasa kegelapan, sering melakukan tarian sampai mereka kesurupan dengan kuasa roh jahat, kemasukan arwah. Mereka percaya kepada zombie, roh teritorial, melakukan biseksual, dan ada perayaan homoseksualitas. Sedangkan orang-orang Dominika, mayoritas Kristen, mereka sangat menjaga martabat dan kesopanan. Mereka sangat yakin bahwa anak-anak adalah anugerah daripada Tuhan. Mereka hanya menyembah Tuhan Sang Pencipta. Mereka sangat yakin kuasa iblis ada di bawah kaki Yesus dan tidak mau menyembah kuasa gelap. Semua penyembahan berhala mereka anggap mitos dan mereka melakukan normal gender di dalam pernikahan, bukan pernikahan antar sesama jenis. Nah, saya ingin berikan sebuah contoh lain perbedaan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Saudara, kedua negara ini berada di semenanjung Korea, sama secara geografis. Tetapi karena konflik maka tahun 1945 secara artificial ditarik garis pemisah di 38 lintang utara. Nah, ternyata penduduk Korea Utara banyak yang miskin, banyak yang kena penyakit TBC, malaria, hepatitis. Pada tahun 1994 sampai 1998 terjadi kelaparan di Korea Utara dan sekitar 3 juta orang meninggal di sana. Sedangkan di Korea Selatan tidak ada orang meninggal karena kelaparan pada waktu itu. Dan sejak tahun 1950 sebagian besar terlindung dari bencana alam. Bahkan kini Korea Selatan menjadi negara dengan ekonomi terkuat ke-11 di dunia.
Nah, apa yang menjadi faktor pembeda utama? Korea Utara mayoritas ateis, komunis, 65% sekuler, 16% percaya perdukunan, 5% Buddhis, 1% kurang itu Kristen dan juga dianiaya, Alkitab dilarang. Sedangkan di Korea Selatan sejak tahun 1950-an kebaktian doa dilakukan di berbagai gereja. Tahun 1958 Pastor Choi Yong-gi menanam Yoido Full Gospel Church yang merupakan gereja terbesar di dunia yang pernah mencapai jumlah 800.000 orang. Pada tahun 1990 5 gereja terbesar di dunia itu semuanya ada di Korea Selatan. Dan hari-hari ini sekitar 30% penduduk Korea Selatan adalah Kristen. Dari dua objek ini kita melihat bukti bahwa penjelasan yang terbaik mengapa ada perbedaan yang sangat kontras antara Haiti dan Dominika, Korea Utara dan Korea Selatan adalah penjelasan yang alkitabiah. Banyak orang yang tidak percaya di Korea Utara dan Haiti, sedangkan banyak orang yang percaya di Korea Selatan dan Dominika. Sehingga ada ambang batas untuk intervensi ilahi dan ada titik kritis untuk penghakiman ilahi. Dari sini kita melihat kebenaran firman dalam Yohanes 10 ayat 10 yang berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya kita hidup di dalam kelimpahan. Oh saudaraku, betapa pentingnya kita memberitakan Injil, karena itu akan mengubah bukan hanya pribadi, tapi mengubah bangsa. Tetapi hal kedua yang diperintahkan oleh Tuhan adalah baptislah. Ini menunjukkan orang yang percaya kepada Yesus harus segera dibaptis. Karena baptisan merupakan kesaksian awal yang dapat dilihat orang bahwa kita ini sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Nah caranya adalah baptiso, diselamkan ke dalam air sebagai tanda pertobatan. Mungkin ada yang bilang, tapi ada tuh orang yang tidak dibaptis selamat, penjahat di sebelah salib Yesus. Benar, tetapi dia tidak mampu untuk turun dari salibnya. Tapi kalau saudara masih ada waktu, kesempatan, namun tidak mau dibaptis, itu menunjukkan bahwa saudara tidak sungguh percaya. Dan orang yang tidak percaya tidak akan diselamatkan. Dan jangan pernah menunda kesempatan untuk dibaptis karena waktu bukan punya kita. Saya teringat satu kali ada sebuah keluarga dulu memang bukan orang percaya. Tapi anak-anaknya sekolah Kristen akhirnya ke gereja semua. Bahkan ibunya juga ikut ke gereja. Cuma bapaknya yang belum. Nah bapaknya ini sebetulnya tidak menentang untuk mereka jadi Kristen. Tapi gak pernah mau kalau diajak ke gereja. Apalagi kalau dibaptis. Tapi satu kali saudara, suaminya kena serangan jantung mendadak. Masuk ke ICU dan dia sadar kalau dia mati. Wah bisa masuk neraka ini karena dia belum sungguh bertobat, belum percaya, belum dibaptis. Maka ketika dia sedang dirawat di rumah sakit itu, dan kebetulan pada satu hari mereka berkumpul di dalam kamarnya, si ayah berkata begini, Tis, karena ngomong sudah agak susah. Istrinya tanya, ngomong apa Pak? Tis. Anak pertama, kedua, dan ketiga bingung, apa ini maksudnya? Tiba-tiba anak yang kecil menjawab begini, saya tahu sebelum papa mati rupanya dia ingin makan petis. Maka dibelikanlah petis dan dijejalkanlah ke dalam mulutnya. Matilah dia saudara. Padahal yang dimaksud adalah minta baptis bukan minta petis. Maksud saya adalah ketika ada kesempatan mari kita sungguh-sungguh memberi diri dibaptis. Dan hal yang ketiga yang harus dilakukan adalah ajarlah. Orang yang telah mendengar Injil, dibaptis, harus diajar untuk mengetahui perintah Tuhan dan kemudian taat melakukan. Sehingga ada keseimbangan antara doktrinal dan praktikal. Ngerti kebenaran dan melakukan kebenaran. Kisah Rasul 2 ayat 42 mencatat bahwa jemaat gereja mula-mula mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, di dalam doktrin yang diajarkan para rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, bertekun dalam pengajaran atau doktrin yang bersumber dari Alkitab akan menghasilkan pertumbuhan rohani yang baik di dalam kehidupan seorang. Karena itu mari kita bertumbuh di dalam firman, misalnya melalui ibadah
minggu, baik secara onsite maupun secara online, supaya iman kita tetap terjaga. Kemudian kita juga perlu mengikuti kelompok-kelompok sel, baik secara onsite ataupun secara online. Apalagi pada masa pandemi, kalau belum bisa tatap muka ya tatap layar lah, supaya saudara imannya makin teguh. Kita juga perlu mengikuti kelompok pemuridan di gereja lokal kita masing-masing. Bahkan kalau ada sekolah Alkitab, saudara juga boleh belajar di sana, ya. Dan jangan lupa baca Alkitab setiap hari, renungkan itu siang dan malam supaya kita makin ngerti ajaran Tuhan dan kemudian kita mempraktekannya. Dan jika kita melakukan 3 hal tadi, yaitu pergilah, baptislah, ajarlah, maka kita akan bisa memuridkan orang lain dengan siklus tadi. Jadi untuk menjadikan murid, pertama pergilah, kedua baptislah, dan yang ketiga adalah ajarlah. Dan kalau 3 hal ini kita lakukan, maka kita bisa memuridkan orang lain. Dan siklus ini terjadi terus sampai pada akhir zaman. Nah, jadi kita melihat yang pertama tentang perintah Tuhan. Yang kedua, kita akan membahas tentang kuasa Tuhan di dalam perikop tadi. Matius 28 ayat 18 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Bahkan di ayat 20 Yesus berkata, "Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saya sangat yakin bahwa Allah tidak pernah mengutus seseorang tanpa memperlengkapi orang itu terlebih dahulu dengan kuasanya. Kuasa apa? Kuasa Roh Kudus. Karenanya Yesus naik ke sorga dan kemudian dia mengutus Roh Kudus supaya menyertai kita, murid-muridnya. Dan Alkitab berkata, roh yang ada di dalam kita itu lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia. Ini adalah perlengkapan kuasa yang tanpa batas yang Tuhan berikan kepada setiap murid Kristus. Tuhan ingin agar kita dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, dia akan bekerja keluar dan juga ke dalam. Bekerja keluar, dia memberikan karunia-karunia roh, mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib. Tetapi dia juga harus bekerja ke dalam, membangkitkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sehingga antara karisma dan karakter ada keseimbangan. Saudara, kita perlu diurapi dengan Roh Kudus. Karena apa? Memberitakan Injil supaya orang-orang percaya kepada Yesus sebetulnya adalah konfrontasi dengan kuasa roh jahat. Penginjilan adalah peperangan rohani. Merebut manusia dari tangan iblis dan membawanya kepada Kristus. Karenanya dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa, dunamos, power, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Ingat ke saudara bahwa ketika Yesus mati di salib dan murid kemudian mulai mendengar selentingan bahwa Yesus bangkit, mereka masih berkumpul dalam sebuah ruangan sambil mengunci tempat itu. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Tetapi tiba-tiba Yesus hadir di tengah mereka. Dan setelah mereka penuh dengan Roh Kudus pada hari Pentakosta, mereka tidak lagi mengunci pintu karena ketakutan. Petrus dan murid-murid yang lain berkhotbah dari loteng Yerusalem. Bukan kepada orang yang ada dalam ruangan, tetapi terutama kepada orang yang ada di luar ruangan. Supaya mereka bertobat dari segala dosa dan percaya kepada Yesus. Murid Yesus itu bukan orang terpelajar. Banyak di antara mereka adalah nelayan sederhana. Tetapi ketika Roh Kudus turun, maka semua orang heran melihat hikmat mereka, keberanian mereka. Yang sebetulnya sumbernya adalah Roh Kudus. Kisah Rasul 4 ayat 13 berkata, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Saudara, karena itu mari kita sungguh-sungguh minta Roh Kudus mengobarkan hati kita untuk bersaksi. Saya yakin cirinya Roh Kudus ada dalam hidup kita, bukan hanya sekedar kita berkata di dalam bahasa roh, tapi kobaran hati untuk memberitakan kasih Kristus harus nyata
di dalam kehidupan kita. Sebab hanya Roh Kuduslah yang memang bisa mentobatkan orang. Kita hanya bisa menabur benih firman, bersaksi, tapi Tuhan yang akan menumbuhkan benih tersebut. Dalam Yohanes 16 ayat 8 firman berkata, dan kalau ia, Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi Roh Kudus akan menginsafkan orang bahwa dia berdosa kalau dia menolak Yesus, satu-satunya jalan keselamatan. Roh Kudus juga akan menginsafkan orang akan kebenaran, bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan, Juru Selamat. Karena dia datang dari sorga dan setelah tugasnya selesai dia kembali ke sorga. Dia naik ke sorga. Kan semua nabi pengajar agama mati dikubur, tidak bangkit. Hanya Yesus yang mati, dikubur, bangkit, naik ke sorga. Karena dia berasal dari sorga. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah sang kebenaran sejati. Roh Kudus juga menginsafkan manusia akan penghakiman. Yaitu si iblis sudah dihakimi, sudah dikalahkan. Karena Yesus telah mengalahkannya di atas kayu salib. Sebab dia mati tapi kemudian dia bangkit. Dan kelak pada akhir zaman si iblis akan dicampakkan di dalam Gehenna, yaitu lautan api sampai selama-lamanya. Dan orang yang tidak percaya kepada Yesus juga akan mengalami penghukuman. Tetapi kalau kita percaya kepada Yesus, kita tentu akan diselamatkan. Roh Kudus itulah yang akan menerangi pikiran kita ketika firman Tuhan disampaikan. Saudara sekalian, ada banyak orang berpikir kalau orang melihat mujizat pasti mereka percaya kepada Yesus. Saya mau katakan orang sungguh percaya kepada Yesus kalau Roh Kudus menerangi hati mereka ketika mereka mendengar firman. Saudara tahu di dalam Lukas pasal 16 ayat 30 sampai 31 di dalam kisah Lazarus dan orang kaya yang kemudian keduanya mati. Orang kaya itu di alam maut minta supaya Lazarus ini disuruh pergi ke sana, ke rumah bapaknya untuk memberitakan firman kepada 5 orang saudaranya yang masih hidup. Jadi ini orang yang gak percaya, semangat penginjilannya muncul setelah dia dihukum, saudara. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan, jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi kalau ada orang mati bangkit lalu memberitakan Injil, ini kan mujizat besar, pasti orang-orang bertobat. Tapi Abraham berkata tidak bisa, mereka harus percaya kepada firman. Sebab sudah ada orang yang bangkit dari antara orang mati, memberitakan kebenaran, tapi orang juga nggak percaya. Siapa yang bangkit dari antara orang mati? Yesus. Bukankah semua orang mendengar bahwa Yesus bangkit pada hari Paskah? Tapi sampai hari ini banyak orang berkata, oh enggak, Yesus enggak bangkit. Ya orangnya tetap mati, hanya ajarannya yang bangkit. Ada yang bilang, oh Yesus enggak bangkit karena sebetulnya bukan dia yang mati, itu digantikan oleh yang lain. Saudara, banyak orang yang masih berkeras dan menutup hatinya bagi Yesus. Karena itu, mari kita percaya kepada firman. Mari kita minta dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus turun, maka kita sungguh-sungguh akan dilengkapi dengan kuasa Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga dari perikop ini saya melihat penyembahan kepada Tuhan. Jadi pertama perintah Tuhan, yang kedua kuasa Tuhan, yang ketiga penyembahan kepada Tuhan. Matius 28 ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Alkitab menunjukkan bahwa amanat agung lahir dalam suasana penyembahan, worship. Suasana kecintaan kepada Tuhan, di mana mereka memuliakan Tuhan sebagai raja di atas segala raja. Dan bukankah ini penyembahan yang akan kita lakukan di dalam kekekalan kelak? Karena nanti kalau sudah di sorga tidak ada penginjilan lagi. Kan semua orang sudah percaya. Sehingga apa yang kita lakukan adalah menyembah Tuhan atau memuliakan Tuhan dengan segala yang kita kerjakan. Dan kini pun kita harus hidup di dalam penyembahan. Karena dalam Kolose 1 ayat 16 dikatakan demikian.
Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, dan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Nah, di dalam Wahyu 7 ayat 9-10 juga Yohanes pernah melihat kemuliaan sorga. Dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Saudara, nanti di sorga kita akan memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Itu sebabnya mulai dari bumi penyembahan itu harus dilakukan. Tapi ingat, penyembahan bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi saja. Tetapi ketaatan akan perintah Tuhan merupakan penyembahan. Hidup memuliakan Allah. Dan salah satu bentuk yang jelas dari ketaatan adalah melakukan amanat agung agar banyak orang yang percaya kepada Yesus. Sehingga mereka akhirnya bisa bersama dengan kita memuji menyembah Dia di sekeliling tahtanya. Adakah di antara saudara yang hari ini rindu sungguh-sungguh dipenuhkan dengan Roh Kudus supaya saudara bukan menjadi sakti tapi menjadi saksi, menjadi pembawa kabar baik tentang Yesus Kristus? Kalau ada anggota keluargamu yang belum percaya, teman dekatmu yang belum percaya, saudara jangan diam, bersaksi tentang Yesus kepada mereka. Ceritakan apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita, before and after. Bagaimana dulu hidup kita sebelum percaya? Bagaimana ceritanya pada waktu kita percaya? Dan sekarang setelah kita percaya kepada Yesus, apa dampak perubahannya? Ini doa saya, supaya Roh Kudus sungguh-sungguh memakai hidup kita, kesaksian kita tentang Yesus, untuk bisa membawa banyak jiwa kepada pertobatan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Jadikan kami orang-orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus. Dan bukti bahwa kami penuh dengan Roh Kudus, kami menjadi saksi Kristus, memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Mulai hari ini kami ingin punya kerinduan memenangkan satu jiwa lagi bagi Kristus. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Amin. Salam sehati, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, angkat persembahan saudara. Mari kita akan berdoa. Bapa, ini milikmu, persepuluhan yang Kau titipkan dalam ribaan kami. Hari ini akan bawa ke dalam rumah Tuhan. Persembahan yang terbaik. Karena Engkau sudah memberi yang terbaik dalam hidup kami. Kami akan bawa ke dalam rumah-Mu dengan penuh cinta dan padamu. Kami mau persembahan kami. Karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Karena Engkau sudah memberi yang terbaik. Semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Jemaat, telah banyak kesaksian yang disampaikan oleh jemaat Tuhan setelah mengikuti doa pagi GBI Rayon 18. Oleh sebab itu, kami rindu untuk mengajak jemaat Tuhan mengikuti doa pagi yang diadakan via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 pagi. Zoom sudah dibuka pada pukul 5.30. ID Zoom 895-8189-6233 dengan passcode doa pagi. Azusa Street Prayer Tower untuk Rayon 18 diadakan setiap hari Rabu jam 9 malam dengan ID 891-8221-0422 dengan passcode Unity. Menara Doa Rayon 18 diadakan 24 jam dalam 7 hari doa, pujian, dan penyembahan. Menara Doa diadakan secara online via Zoom dengan ID 842-888-8726 dengan passcode Integrity. Telah dibuka penerimaan murid baru TK Bintang Bersinar tahun ajaran 2021-2022. Untuk tahun ini, free uang pangkal.
Daftarkan segera anak Anda di TK Bintang Bersinar dengan kategori umur 3-5 tahun. Untuk info lebih lanjut, hubungi Miss Yeni di 0812 9384 2900 atau hubungi Miss Lili di 0895 3724 91861. Salam kebenaran. Inilah waktunya kita memberi diri untuk belajar dengan sungguh setiap perkataan Allah di dalam firman-Nya. Di STT Bethel Bekasi tempatnya kita dibentuk dan dipersiapkan menjadi hamba Tuhan berhati hamba. Pastikan Anda bergabung bersama kami untuk menuntaskan amanat agung menjadikan semua bangsa murid Kristus. Sampai ketemu di STT Bethel Bekasi. Tuhan Yesus memberkati. Wanita dan pria Bethel Indonesia Rayon 18 akan mengadakan seminar keluarga dengan tema "Di masa pandemi ini, kenapa suami istri banyak masalah?" Seminar ini akan diadakan secara online via Zoom pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021, jam 4 sore. Kami mengundang seluruh suami istri di tempat ini untuk bergabung dalam seminar keluarga ini. Shalom anak-anak muda. Life Church kembali akan mengadakan ibadah onsite pada tanggal 6 Juni 2021, jam 2 siang di GBI Mega Bekasi. Kami mengundang buat semua jemaat yang berusia SMP sampai kuliah untuk bergabung bersama kami di Life Church onsite. Isi link yang tertera di layar untuk daftar ibadah Life Church. See you and God bless you. Anak GC tuh, ke gereja. Gak baik-baik dah. Ada parah banget. Makanya GC ya datang tanggal 6 Juni jam 10 pagi di BTC. Gak mau tahu? Gak bisa, Kak. Bisa. Gak mau. Belum bangun. Pokoknya datang ya anak-anak GC. Pokoknya om katanya punya anak umuran SMP, SMA, semuanya suruh datang. Pokoknya ajak aja ke GC pokoknya. Iya di sini nih. Di sini. Ntar lu, om tante jangan. Pokoknya entorin aja anaknya ke GC. Pokoknya gitu ya, pokoknya om. Ya, makasih ya, God bless you. Udah nih ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Allah kami yang luar biasa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, umat-Mu
ini Tuhan, melalui hamba-Mu yang sudah menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur buat setiap kebenaran firman Allah. Biarlah firman ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pakai dengan luar biasa, pakai dengan lebih dahsyat lagi di dalam nama Yesus. Dari tempat ini kami berdoa, memberkati Tuhan Gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, bersama dengan keempat wakilnya. Tuhan, kami lepaskan berkat Allah turun atas hamba-hamba-Mu. Berkati dengan luar biasa, pakai dengan dahsyat di dalam nama Yesus. Kami memberkati juga Gembala Rayon kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Andi Markus bersama dengan keempat wakilnya. Tuhan, taruhkan roh-Mu atas hamba-Mu. Hikmat yang dari Tuhan tercurah bagi gembala kami di dalam nama Yesus. Dengan unity membawa umat-Mu Tuhan untuk menjadi umat yang layak. Umat kepunyaan Allah itu di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk bangsa kami, Indonesia. Kami percaya bahwa bangsa kami milik kepunyaan Tuhan. Indonesia ada di hati-Mu ya Tuhan. Indonesia ada dalam rancangan Tuhan. Damailah Indonesiaku, damailah negeriku. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Berkat Allah tercurah atas bangsa ini. Berkat-Mu juga melimpah untuk kota kami Bekasi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kota di mana kami berada, kami percaya bahwa Engkau juga memberkati kota kami. Bekasi dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau buat kota ini, di mana setiap tempat-tempat usaha, kantor-kantor diberkati dalam nama Yesus. Jiwa-jiwa itu datang menyembah Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan buat setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam melayani pada saat ini Tuhan dalam ibadah online ini. Tuhan memberkati semuanya, pakai dengan luar biasa. Biar Tuhan taruhkan lebih lagi bagi kami roh yang menyala-nyala, hati yang memuliakan nama Tuhan. Dengan penuh berkobar-kobar kami membawa hidup kami untuk dipakai menjadi alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan akhirnya Bapa, kami akan mengakhiri ibadah ini. Biar Engkau memberkati umat-Mu yang mengikuti dalam ibadah online. Biar lawatan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan umat-Mu. Lawat Tuhan berkati dalam pekerjaan usaha. Apapun yang dikerjakan Tuhan jadikan berhasil. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami. Dan sebelum kami kembali pulang Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Haleluya, haleluya. Mari saudara buka hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha. Datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.